Kenapa? 11. Baru masuk. Hmm. 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 Oke. Baper. Paham. Udah. Makanya. Heeh. Iya ya. Heeh. Hmm. Iya. Hmm. Iya baper. Heeh. Palingan koordinasi sama yang pemegang web juga Pak, kalau bisa. Maksudnya buat lomba yang ini sih, kalau bisa sih koordinasi Halo. Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halo. 12. Halo. Yuk. Tuh, ini ya. AP1 ada AP1. Ada Pak, AP1 hadir. AP1 ada.
Oke. P2 ada P2. P2 ada nggak P2 nih? P3? P4? Oke, ya udah. Nah, materi kita di minggu lalu kan sampai mana? Sampai jarak ya. Jarak garis titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, sama garis ke bidang, terus dua bidangnya sejajar. Oke, sekarang saya lanjutin nih. Kan minggu depan udah mulai UTS nih. Pokoknya materi yang dimensi 3 saya mau habisin aja sih sekarang. Biar nanti UTS-nya tuh lengkap gitu materinya. Oke. Nah, Oke. Nah, saya lanjutin aja nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi kita tentang dimensi 3, yaitu bagian sudut. Kalau sebelumnya kan bagian jarak, sekarang sudut. Nah, tahu sudut nggak? Apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua sinar yang berpotongan. Ya. Nah, sudut antara kedua garis yang berpotongan. Sudut antara dua garis yang berpotongan. Sudut antara dua garis yang dapat ditentukan sebagai berikut. 1. Pilih titik A yang terletak pada garis G. Sambil lihat gambar ya. Titik A yang terletak pada garis G dan titik B yang terletak pada garis H. Nah, terus besar sudut APB. Nah, P ini adalah titik potong antara garis G dengan garis H betulnya gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh nih. Di sini ada gambar apa? Ayo, gambar apa nih? Yang ini gambar apa nih? Gambar? Kubus. Ya. Halo, halo. Cek, cek, cek. Bentar. Kubus ya. Benar. Mau internet stabil. Ya, sudah siap. Oke, ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tentukan besar sudut antara ruas garis AH dengan ruas garis CH. Garis AH mana garis AH? Garis AH tuh yang ini ya, AH. Nah, terus CH mana CH? CH ini. Oke. Ini AH, ini CH. Nah, sekali lagi untuk menentuin jarak atau sudut itu kamu harus lihat segitiga. Ya kan? Kira-kira segitiga apa nih yang memuat garis AH, ada garis CH juga. AH dan CH dia bertemu di mana? Bertemu di H. AH dan CH ketemunya di H kan. Nah, kalau udah ketemu, kalau gitu kamu buat garis lagi satu lagi yaitu AC supaya mereka bertiga tuh jadi nyambung gitu. Jadi ACH, kita punya segitiga ACH. Nah, gitu. Sekarang kita hitung dulu panjang garisnya masing-masing, AC, AH, sama CH. Nah, kalau diperhatikan, AC itu yang namanya adalah diagonal bidang. Ya, diagonal bidang namanya itu AC. Nah, kenapa itu disebut diagonal bidang? Karena AC itu adalah diagonal yang terdapat pada bidang kubus, yaitu bidang kubus berbentuk apa?
persegi. Nah, perseginya itu ada di bawah tuh, yang bidang AC, yang diagonal AC ya. Baru. Saya gambar dulu perseginya. Oh, putus. Oke. Ini perseginya apa? A, B, C, D. Nah, ini garis A, AC. Nah, panjang rusuknya berapa tuh persegi tersebut? Diketahui nggak di soal? 4 ya? Enggak Nah, ketahuan. maka AB 4 cm. Ini ada tuh di gambar tuh, 4. 4 cm. Oh iya, 4. Nah, berarti AB 4, BC juga 4. 4. Nah, maka panjang AC itu kalau masih ingat nggak materi yang lalu? Segitiga itu ada yang namanya Pitagoras. Nah, AC, kamu lihat segitiga, ya kamu lihat segitiga siku-siku ABC ya. Di mana siku-sikunya di B. Nah, kalau siku-sikunya di B, AC itu namanya sisi miring atau hipotenusa. Yang namanya sisi miring itu sisinya panjangnya paling besar. Nah, karena paling besar, maka kalau mencari sisi miring tersebut harus ditambah dengan kuadrat sisi yang lain. Yaitu AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, maka AC kuadrat sama dengan 16 ditambah 16. 30. Nah, 32. 32 ya. So, kalau saya tulis 16 kali 2 boleh ya. Nah, supaya bisa langsung ketahuan gitu. Kan kalau kuadrat diakarin gitu kan. 16 Nah, kali berarti 2. akar 16. Akar 2. 4. Akar 2. Nah, kalau yang masih 4 akar ingat, 2. itu sebenarnya ada rumusnya untuk, iya betul, untuk diagonal bidang kubus, itu rumusnya adalah S akar 2, di mana S adalah panjang rusuk. Gitu. Jadi kalau panjang rusuknya 4, maka panjang diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Segampang itu ya. Oke, nah sekarang AC itu 4 akar 2. Sekarang AH gimana AH? AH. Apakah AH diagonal bidang kubus juga? Ya, AH diagonal bidang kubus juga bukan? Ya, betul. AH adalah diagonal bidang kubus, yaitu diagonal yang terletak pada bidang ADHE. ADHE itu adalah bidang atau persegi yang ada di sebelah kiri. Nah. Oke, dengan demikian AH itu panjangnya juga sama, yaitu 4 akar 2. Tadi AC 4 akar 2, AH 4 akar 2. Kalau CH panjangnya berapa? CH, apakah CH diagonal bidang kubus juga? Ya, maka CH panjangnya 4 akar 2. 2. Nah, kalau kita lihat nih, siapa yang mau lihat? Oke, kalau kita perhatikan, segitiga ACH itu kan panjang sisinya sama semua, ya enggak?
ACH panjang sisinya sama semua kan? ACH, ACH. AC-nya 4/2, ya kan? AH-nya 4/2 juga. CH-nya juga 4/2 juga. Nah, kira-kira nama segitiganya apa tuh? Segitiga yang panjang sisinya sama semua. Segitiga apa namanya? Ada jenisnya tuh. Sama sisi. Sama apa? Sisi. Segitiga sama, ya betul. Jadi ACH, aduh kok hilang? Oh enggak. Bentar. Yuk, dah. Jadi ACH itu adalah segitiga. Segitiga ACH itu sama sisi. Nah, sifatnya untuk segitiga yang sama sisi, yaitu seluruh sudutnya itu besarnya sama, yaitu 60 derajat semua. Selain sisinya sama panjang, sudut-sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat. Derajat. Nah, kalau di situ ada 3 sudut. Nah, 3 sudut kan. Jadi kalau kita sebutin sudut CAH. Nah, sudut CAH itu letaknya mana? Sudut CAH tengah-tengahnya A ya. Nah, berarti ini sudut CAH nih. Sudut CAH. Nah, tuh besarnya 60 Derajat. derajat. Nah, terus ada lagi sudut apa? Sudut ACH. Tengah-tengahnya C. Nah, berarti yang ini nih sudutnya nih, yang tengah-tengahnya C nih. Nih, 60 derajat juga. Nah, yang ketiga ada sudut apa tuh yang belum disebut? Ya, sudut apa? CHA atau AHC boleh, CHA boleh. Loh kok 0? Benar-benar. Apa CHO? Dulu. Iya, salah. Harusnya C. Cuman kelebihan buletannya nyambung jadi. AHC atau CHA boleh 60 derajat juga. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sudut antara ruas garis AH dengan CH. Kira-kira sudut yang mana tuh? CAH, ACH, atau AHC yang dimaksud? Sudut apa? Yang ditanya di sini adalah sudut antara ruas garis AH dan CH. AH kan begini kan? CH begini kan? Ini AH, ini CH. Dia ketemunya di mana? Ketemunya di H. AH dan CH ketemunya di H. Nah, berarti sudutnya ini. A, H, C. Lambang sudut kayak gitu. Kamu terus dulu sudut A, C. Nah, jadi sudut antara garis AH dan CH adalah sudut AH, C. Yang besarnya itu berapa? 60 derajat. Itu. Nah, itu tadi sudut antara dua garis yang berpotongan. Jadi sudut antara dua garis itu bisa sudut antara dua garis yang berpotongan. Nah, yang kedua nih yang akan kita belajar yaitu sudut antara dua garis yang bersilangan. Oke, garis G dan garis K bersilangan. Tahu, masih ingat nggak bersilangan tuh maksudnya apa? Jadi bersilangan itu dia garis enggak. Beda antara berpotongan sama bersilangan. Kalau berpotongan itu garisnya ketemu di satu titik. Kalau bersilangan garisnya tidak ketemu. Tidak ketemu, tapi kalau dilihat dia arahnya beda gitu loh, menembus bidang. Misalnya saya punya bidang ini, bidang alfa lah namanya. Terus di bidang alfa tersebut saya buat garis, misalnya garis kayak gini ya. Nah, kemudian ada garis lain yang begini dia, yang menembus bidang alfa. Nah, ini namanya berpotongan. Jadi garis yang warnanya kuning sama garis yang warnanya orange itu saling berpotongan namanya. Dia nggak ketemu,
Tapi salah satu garisnya itu arahnya beda gitu antara satu sama lain. Kan garis kan kedudukannya ada 3 ya, berpotongan, bersilangan, sama yang sejajar. Nah kalau sejajar itu dia nggak ketemu, tapi arahnya sama gitu loh. Kalau mau dipanjangin juga nggak bakalan ketemu, itu namanya sejajar. Tapi kalau bersilangan, itu dia misalnya ada bidang, ada satu garis di bidang itu, dan arahnya beda. Gitu ya. Misalnya yang satunya tiduran, atau lagi tegak gitu. Nah, ini kan ini namanya berpotongan. Bersilangan, sorry. Kalau berpotongan dia dua garis terletak pada satu bidang dan ada titik temunya. Misalnya kayak gini, ini bidang nih, garis lain di bidang itu ada titik temunya kan. Nah, ini namanya berpotongan. Nah, sekarang coba kita lihat garis G dan garis K bersilangan. Garis K terletak pada bidang alfa, sedangkan garis G menembus bidang alfa di titik P. Sudut antara kedua garis itu dapat ditentukan dengan cara berikut. Nah, buatlah garis K aksen, tuh ada lambang petik di atas tuh bacanya aksen, melalui titik P dan sejajar garis K. Oke. Jadi maksudnya gimana nih? Buatlah garis K. Ini kan tadi ada garis K. Warnanya sama. Nah, misalnya ada garis K nih. Ini garis K. Garis K terdapat pada bidang alfa. Nah, kemudian ada garis G yang menembus bidang alfa. Nah, garis G dengan garis K itu kan dia nggak berpotongan atau namanya bersilangan kan. Dia jauh ya, garis G di belakang, garis K di depan tuh. Tapi arahnya dia beda. Garis G dari atas, nembus bidang. Garis K, dia ada di bidang itu. Nah, sudut antara dua garis yang bersilangan gimana? Nah, caranya adalah, garis G ini menembus bidang alfa di titik P, ya kan? Nah, dari titik P itu atau dari titik tembusnya, kamu buat sebuah garis lagi yang sejajar dengan garis K. Nah, sehingga sudutnya itu ini nih ketemu nih. DPC namanya sudutnya nih. Ini kasih nama titik D, yang ini namanya titik C misalnya, yang di garis G itu. Berarti sudutnya ketemu DPC. Nah, itu adalah sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, coba kita lihat dulu deh contoh soalnya nih. Contoh soal. Di situ ada balok. Bisa gambar balok nggak? Balok gimana gambarnya balok? Balok. Pertama kamu buat dulu lah gambar persegi panjang. Kalau perkubus kan persegi kan. Kalau balok dia mula-mula gambar persegi panjang dulu. Nah, terus kamu kasih ini miring nih. Gitu. Dengan panjang yang sama. Terus hubungin lagi. Terus bawain. Nah, bermiling. Nah, gini. Bisa gambarnya? Bisa. Terus ya ini garis putus-putus buat yang di belakang. Nih. Oke, ini gambar balok namanya. Model balok ya. Baloknya apa kasih nama? KLMN OPQR katanya. Ya udah kita kasih nama. Mula-mula dari bawah dulu. K, muter ya. L, M, N sampai N gitu. Terus kita mulai lagi untuk sisi yang di atas. O, P, I, R. Itu. R. Iya. Nah, terus di situ diketahui juga panjang KL-nya 12. KL berarti ini KL 12 cm. LM-nya 6 cm. MQ-nya 4 cm. Nah, KL kalau dilihat itu namanya rusuk panjang. Nah, KL itu rusuk panjang. Nah, kalau LM namanya rusuk apa? LM itu namanya rusuk
lebar. Kalau MQ dia rusuk tinggi. Nah, pada balok itu terdapat 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi, dan total rusuk pada sebuah balok ada 12. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal dulu. Tentukan nilai sinus sudut antara ruas garis OQ dan LM. Masih ingat? Pernah belajar trigonometri nggak kelas 10? Belajar. Ini ada kata-kata sinus. Belajar ya? Kosinus gitu. Masih ingat nggak? Ya udah kita coba ingat-ingat ya. Nah, sebenarnya yang saya ajarkan di sini dulu, sudutnya dulu deh. Sudut antara garis OQ dengan garis LM dulu. OQ mana OQ? OQ, ini kan OQ. Mau garis O ke Q. Nah, OQ itu namanya apa? Diagonal Bidang. diagonal bidang. Nah, diagonal bidang balok namanya OQ. Nah, terus garis LM. LM mana LM? LM ini ya. Ya di bawah. Nah, di bawah dia. Oke, sudutnya yang mana sih antara garis OQ dengan garis LM? Ingat, OQ dengan garis LM itu namanya garis yang bersilangan. Dia beda, dia nggak berpotongan, dia nggak ketemu, ya kan? OQ udah di atas, LM ada di bawah, dia nggak ketemu, tapi arahnya dia beda gitu. Seperti kalau misalnya kita lihat dari bawah tuh kayak ketemu, tapi ternyata enggak. Paham nggak maksud saya? Enggak. Kayak ketemu tapi enggak, tapi misah gitu. Itu kan LM gitu, kalau dipanjangin gitu ya. Ini OQ di atasnya gitu kan, di atasnya. Kayak ketemu tapi enggak, tapi ngambang gitu di atas, ada jaraknya. Paham kan maksudnya? Itu namanya bersilangan. Ya. Nah, caranya gimana untuk menentukan sudut antara dua garis yang bersilangan? Jadi kita lihat dulu. Kira-kira OQ dengan LM nih. Kalau melihat sekilas, dia bakalan ketemu di mana gitu? Di yang nyambung sama OQ. Tapi dia sebenarnya nggak nyambung. Di sini nih. Di Q. Kenapa di Q? Kita bisa buat garis yang sejajar dengan LM. Ini kan LM di bawah ya. Nah, garis PQ itu sejajar dengan LM nggak? Sejajar. Sejajar. Ya, LM sejajar dengan PQ. Nah, ini lambang sejajar ya. Kalau ada garis miring dua gitu, artinya sejajar. LM itu sejajar PQ. Nah, kenapa saya milih PQ sebagai garis yang sejajar dengan LM? Sebenarnya kan ada garis lain yang sejajar dengan LM ya. KN itu sejajar juga. OR itu sejajar juga. Nah, saya pilih salah satu aja. Kenapa PQ? Karena supaya bisa nyambung sama garis OQ, ya nggak? Nah, OQ dia begini. PQ dia ke sana gitu. Ketemu di mana? Di titik Q ketemunya gitu. Sehingga OQP itu adalah sudut antara garis OQ dengan garis LM. Iya, jadi sudut antara garis OQ dengan garis LM adalah sudut apa? Sudut OQP LM. gitu. OQP kan P ya di sini. Nah, kalau kamu perhatikan nih, sudut OQP itu terletak pada bidang yang ada di atas balok tersebut, ya nggak? Iya. Yaitu bidang OPQR yang bentuknya persegi panjang. Nah, saya buat dulu persegi panjang OPQR ya. Nah, kita namain dulu ini O, P, Q, R.
Nah, OQ kan begini ya. OQ gitu ya. Nah, sudutnya ada di sini. OQP ya kan, ini kan sudutnya kan. Sudut OQP dia. Nah, ini dia besar sudutnya berapa atau sinus sudutnya berapa, yang ditanyakan sin sudutnya. Oke, sekarang kita harus tahu dulu nih panjang dari masing-masing. OP panjangnya berapa? 12. 12, betul. Karena OP itu termasuk rusuk panjang juga. Karena sama-sama rusuk panjang, panjangnya juga sama, yaitu 12. 12. PQ panjangnya berapa? 6. PQ 6. 6. Ya. Nah, OQ panjangnya berapa? nggak ada. Belum ada, bukan nggak ada, tapi belum tahu Iya. gitu. Nah, berarti kita harus cari dulu panjang OQ. Caranya masih ingat gimana? Pakai pita goras. Karena OQ itu sisi miring, ya kan diagonal sisi miring ya. Diagonal kubus, diagonal persegi panjang, persegi itu sisi miring semua. Nah, persegi sisi miring dari segitiga siku-siku, OP, I. Nah, kalau sisi miring berarti ditambah, berarti 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti OQ kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 36. 36. Maka OQ kuadrat itu sama dengan 180. Nah, ini kita sederhanain dulu. Jadi OQ kan akar dari 180 ya. Nah, kalau kamu sederhanain, itu bisa dapat nilainya 180 itu perkalian antara 36 kali 5. Ya kan? Nah, sehingga akar 36 kan 6 ya. Jadi 6 akar 5. Jadi sini 6 akar 5. Nah, oke. Pertanyaannya adalah sinus sudut antara ruas garis OQ dan LM. Masih ingat nggak nih sin apa, cos apa? Nih, kalau lupa, mari kita ingat bersama-sama. Misalnya di sini ada sudut ya, misalnya ini ada sudut alfa lah katakanlah. Nah, di depan sudut alfa itu saya kasih nama sisi depan. Nah, sisi miringnya ya miring. Terus sisi satunya lagi namanya apa? Samping. Masih ingat depan, samping, miring. Sin atau sinus untuk sudut alfa itu adalah depan per ring. Kalau kosinus sudut alfa itu adalah samping per miring. Itu lagi apa, tangan sudut alfa itu adalah depan per samping. Oke, samping. Nah, pertanyaannya adalah sinus sudut antara ruas garis OQ dan LM. Berarti sinus sudut OQP. Tadi kan sudutnya OQP kan? Berarti sinus sudut OQP. Atau bolehlah di sini saya tulis namanya, misalnya ini kita kasih nama sudut alfa ya. Berarti sin alfa atau sinus sudut LQP-nya apa? Kan tadi sinus depan per miring ya. Atau biasa disingkat depan per miring, demi kan gitu. Demi. Nah, di depan sudut alfa atau sudut OQP-nya ini, yang sudut Q-nya ini, ada sisi apa dia di depannya? Tuh. 12. Depan sudut alfa ada sisi OP yang panjangnya 12, ya kan? Berarti di sini 12 depannya. Miringnya mana miringnya? Miringnya ya di depan sudut siku-siku. Ya, miringnya itu 6 akar 5. 5. Nah,
Ini boleh dibagi dulu. 12 bagi 6, Nah, 2 ya. Ya. Berarti ini sama dengan 2 per Lima. akar 5. 5. Nah, karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, itu biasanya kita rasionalin. Kaliin akar 5 per akar 5 caranya. Nah, kaliin aja 2 kali akar 5, langsung aja 2 akar Akar 5. 5 per akar 5 kali akar 5, tanda akarnya hilang. 5 aja. Jadi jawabannya untuk sin alfa atau sin sudut antara ruas garis OQ dan LM adalah 2 per 5 akar 5. 5. Ya betul, 2 per 5 akar 5. Nah, untuk yang B, apa saya lihat dulu. MO dan PQ. MO dan PQ. Oke. MO dan PQ. Saya gambar lagi deh baloknya. Gambar persegi panjangnya dulu. Oke. Kemudian gambar ini miringnya, terus di garis yang sama panjangnya. Bawah, jangan sampai kelebihan atau kekurangan panjangnya supaya nanti nggak sama. Oke, ini putus-putus. Oke. Nama ini balok KLMN OPQR. Oke. Sudut yang B itu adalah nilai kosinus sudut antara ruas garis MO dan PQ. MO mana MO? Ini ya MO. Dari M ke O kamu garis gitu. Nah, coba MO itu namanya apa? Ada sebutannya nggak? Yang garis diagonal tapi dia melintang tuh dari sudutnya di ke M terus ke O. Itu namanya diagonal Was. diagonal ruang. Ruang kan ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Gitu. MO namanya diagonal ruang. Dan nah di sini adalah kosinus sudut antara ruas garis MO dan PQ. PQ mana PQ? PQ ini kan. Nah, kalau kamu lihat PQ dan MO itu dua garis yang saling bersilangan. Gitu. Jadi dia nggak ketemu, tapi arahnya kayak berpotongan gitu. Arahnya beda kan. Nah, caranya menentukan sudutnya adalah kamu cari garis yang sejajar dengan, yang gampang kan di sini kan PQ ya, sejajar dengan PQ yang ketemu sama MO. Berarti garis mana tuh? Cari garis yang sejajar sama PQ tapi ketemu dengan MO, tapi berpotongan dengan MO. Nah, garis tersebut adalah garis R, garis OR. Nah, nih. OR itu sejajar sama PQ. Jadi kita boleh pilih garis OR sebagai garis sejajar dengan PQ dan dia juga ketemu sama MO di titik O. Sama-sama ada O-nya kan. Antara MO dengan OR gitu. Jadi ketemu di situ dia di titik O. Nah, selanjutnya adalah kamu buat segitiga. Segitiga mana yang menghubungkan antara OR dengan MO? Ya segitiga MOR. Ini tinggal kamu garis aja antara M sama R-nya. Yang penting kalau udah ketemu satu, tinggal digaris aja sih selebihnya tuh yang belum ketemu. Berarti kita punya segitiga MR O. Nah, habis ini kita cari panjangnya masing-masing. Tadi kan KL 12, LM 6, MQ 4.
Oke, kita mulai dari panjang MO dulu. Nah, untuk mencari panjang diagonal ruang balok, nih, diagonal ruang balok, saya kasih tahu aja rumus. Sebenarnya bisa dicari sih pakai Pitagoras. Cuman supaya lebih cepat gitu ya. Ini rumusnya adalah akar dari rusuk panjang kuadrat ditambah rusuk lebar kuadrat ditambah rusuk tinggi kuadrat. Nah, itu dia panjang dari diagonal ruang balok. Ingat ya, diagonal ruang balok kayak gitu. Kalau diagonal ruang kubus nanti beda lagi rumusnya. Oke, diagonal ruang balok tadi kan MO. Berarti MO panjangnya adalah akar dari rusuk panjangnya berapa di situ? 12 kuadrat. Lebarnya 6, berarti 6 kuadrat. Tingginya 4 4. kuadrat. Ya, berarti 4 kuadrat. Tuh. Jadi sama dengan akar dari 144 ditambah 36. 36 ditambah 16. 24. 24. 16. Tambah 16. Jadi hasilnya adalah akar dari 196. 6. Nah, ini bisa disederhanain. Mau dibagi berapa nih? Mau dibagi 16 misalnya. 196 dibagi 16 berapa sih? Kan 19 bagi 6, 1. 9 kurang 6, 3. 36 bagi 16, oh nggak bisa. 196 tuh nggak bisa dibagi 16. Bagi berapa dong? Bagi 9 misalnya. 196 bagi 9. 16 bagi 9. 2. 16 bagi 9 oh, nggak bisa. Bagi 4 deh kalau gitu ya. Paling enggak. 96 bagi 4. 4, 16, 36 bagi 4, 9. Oh, 49. Oh, akar 196 itu saya lupa. Akar 96 itu ada. 196 itu 14. Tadi kan kalau kita cari kan tadi 4 kali 4, 9 ya. Akar 4 kan 2, akar 49 7. 2 kali 7, 14. Ya. Akar 196 itu 14. Berarti panjang MO-nya 14. Nah, terus panjang MR yang belum. Nah, panjang MR itu diagonal bidang dari persegi yang ada persegi panjang yang ada di belakang, yaitu persegi panjang MNRQ. Nah, MNRQ saya gambar dulu. MNRQ. MNRQ. M-nya di sini ya. MNRQ. MN dia rusuk panjang 12, MQ dia rusuk tinggi panjangnya 4. Maka MR kan dia sisi miringnya ya. Maka MR itu panjangnya adalah sama dengan MR kuadrat sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 12 kuadrat itu 144, 4 kuadrat 16, 144 tambah 16, 160. 160 itu 16 kali 10. Akar 16 4, jadi 4 akar 10. Dia MR panjangnya 4 akar 10. Oke. Nah, apakah segitiga ORM itu siku-siku? Itu siku-siku tidak. Pertanyaannya gitu. Segitiga ORM siku-siku enggak nih?
Segitiga ORM itu segitiga siku-siku dan sudut siku-sikunya ada di sini nih. Kenapa itu siku-siku? Apakah sisi atau rusuk OR, apakah garis OR dan garis MR itu membentuk sudut siku-siku? Oke. Sekarang garis MR itu kan ada di bidang MNQR kan, di bidang yang belakang. Nah, terus garis RO itu ada di bidang KNRO. Nah, bidang MNRQ dengan bidang KNRO itu dia saling tegak lurus atau siku-siku. Nah, makanya dua garis itu saling siku-siku. Gitu ya. Jadi bertemu di R atau ini nih. RO dia tegak lurus dengan semua garis yang berada di garis MNRQ. Pokoknya dia dari R mau dihubungin ke Q, mau dihubungin ke M, mau dihubungin ke N, itu OR selalu tegak lurus. ORN tegak lurus atau siku-siku. ORQ juga siku-siku, ORM juga siku-siku gitu ya. Oke. ORM. Ya, gambar dulu segitiganya ORM. Berarti ke siku-siku ORM. Ya, salah. Jadi dia nggak bisa dicek segitiga siku-siku. Oke. Segitiga siku-siku O R M, siku-sikunya di R. Ini R. O R M. OR panjangnya berapa OR? Ini OR. OR dia sisi rusuk lebar ya, berarti 6. OR 6. MR tadi kita udah cari panjangnya yaitu 4 akar 10. MR 4 akar 10. MO tadi kita udah cari diagonal ruang balok 14. Nah, kosinus sudut antara ruas garis MO dan PQ yaitu yang ada di titik O itu, titik O ini ya kan. Nah, ini cos yang ini cos O. Kalau pada segitiga yang MLR ini seksi nama alfa lah sudutnya, berarti cos alfa. Cos itu kan samping per miring, sami ya. Nah, kalau yang di depan sudut O ini itu namanya depan. Ini depan, miring ya berarti ya, sisi miring, berarti sampingnya tuh yang tuh OR. Maka sampingnya 6 per miringnya 14. Atau kalau mau disederhanain sama-sama dibagi 2, jadinya 3 per 7. Ini jawabannya 3 per 7. Gitu. Sampai sini gimana? Bisa ngikutin nggak? Bisa ngikutin dulu nggak? Bisa, Pak. Bisa ngikutin. Oke. Nah, sekarang nomor 2 nih. Tadi kan sudut antara dua garis. Ada dua garis yang berpotongan, ada dua garis yang bersilangan. Nah, sekarang sudut antara garis dan bidang. Oke, sebuah garis yang memotong atau menembus bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Sebenarnya caranya sama, mirip-mirip sama yang sudut dengan dua sudut yang antara garis yang bersilangan ya. Coba lihat contohnya nih. 5 segi 4 beraturan. Nah, kalau disebutin dia 5 segi 4 beraturan, itu artinya alasnya berbentuk segi 4 yang sama panjang sisinya. Ya, segi 4 yang sama panjang sisinya berarti apa? Per segi. Jadi alasnya dia berbentuk persegi. Nah, terus sisi rusuk tingginya nih, rusuk tegaknya ya, atau bukan rusuk tegak, bukan rusuk tinggi ya, rusuk tegak itu panjangnya sama semua.
5 segi 4 beraturan TABCD mempunyai panjang rusuk ala 10 dengan tingginya 5/3. Nah, yang namanya tinggi 5 itu tuh dari puncak ke tengah-tengah bawah. Tegak lurus. Berarti ini panjangnya 5/3. Nah, titik P merupakan perpotongan ruas garis AC dengan BD. Nah, AC kan dia diagonal alas tuh. AC dan BD itu di titik P dia. Titik P itu karena potongan antara antara diagonal AC dan BD itu letaknya pas di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah perseginya tuh. Nah, tentukan besar sudut antara ruas garis TP dan bidang TBC. Nah, itu antara garis dengan bidang. Garis TP dan bidang TBC. Bidang TBC mana bidang TBC? Bidang TBC kan yang ini nih. TBC. Tuh. TP ini kan. Nah, garis TP dengan bidang TBC dia itu ketemunya di T di atas. Nah, tugas kita adalah mencari satu garis lain sehingga sudutnya terbentuk gitu. Nah, karena bidang pada 5 segi 4 beraturan itu bidang TBC, bidang tegaknya itu dia berbentuk segitiga sama kaki. Pasti segitiga sama kaki dia. Nah, TBC segitiga sama kaki. Kalau gitu, kita tarik garis tengah-tengahnya tuh. Dari T ke E. Nah, T ke E itu tengah-tengahnya. Nah, kenapa garis TE? Karena dia ketemu di T dan TE merupakan tengah-tengahnya atau garis tinggi sebenarnya bagi dua gitu ya, segitiga sama kaki TBC-nya. Nah, sehingga sudut antara garis TP dan bidang TBC itu adalah sudut PTE. Ini kita kasih nama E gitu di bawahnya. Jadi sudut PTE. Nah, itu dia. Besarnya nanti deh. Sudutnya dulu yang kita tentuin, sudut PTE. Nah, besarnya nanti kamu bisa pakai segitiga siku-siku. Cari nilai kosinusnya. Sementara ini sudutnya dulu deh. Oke, terus yang ketiga nih, sudut antara dua bidang. Nah, kalau sudut antara dua bidang, bidang alfa dan bidang beta berpotongan pada garis G atau garis alfa beta gitu ya, alfa koma beta. Ada dua cara menentukan besar sudut antara kedua bidang itu. Cara satu, pilih titik Q yang terletak pada bidang alfa, tarik garis tegak lurus melalui titik Q dan menembus bidang alfa di titik Q1. Tarik garis Q1 tegak lurus bidang alfa koma beta, bidang alfa beta. Hubungkan titik Q dengan titik T sehingga diperoleh sudut QTQ1. Nah, kalau baca ribet ya. Intinya gini ya, sudut antara dua bidang, kita langsung ke contohnya. Contoh soalnya saya nggak pakai ini. Saya pakai contoh soal sendiri. Misalnya, kenapa nih? Ada chat-chat Satria hadir. Oh, iya. Saya baru baca. Nah, untuk gambar kubus, kamu mula-mula gambar persegi dulu. Aduh, perseginya kurang rapi. Oke, udah ternyata. Saya gambar perseginya dulu. Ini persegi. Terus saya gambar garis miring ke atas. Terus samping yang jaraknya sama, aduh kelebihan. Atas, samping jaraknya sama, hubungkan ke bawah sesuai sama panjang perseginya tadi. Nah, kemudian hubungkan. Oke.
Terus putus-putus. Oke, nah ini saya namain kubusnya itu kubus ABCD, EF, GH. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sudut antara bidang, misalnya bidang ABCD dan bidang BCGF misalnya. Nah, itu sudut apa yang bisa mewakilkan? Nah, bidang ABCD itu yang bawah nih, ABCD tuh. Terus bidang apa? BCGF ini yang sebelah kanan ya, samping kanan. Ini bidang BCGF. Dia ketemu nggak? Ketemu di sini ya. Nah, kebetulan bidang nih ABCD dengan BCGF karena dia masing-masing sisi pada kubus, dia pasti tegak lurus ketemunya. Dengan sudut yang mewakili antara bidang ABCD dan bidang BCGF itu ada banyak. Nah, saya sebutin satu contoh aja, misalnya di sini kelihatan sudut A, B, F. Gitu. Yang pertama ada sudut A, B, F. Nah, yang kedua, yang sebelah sananya ada sudut DC, DCG. Gitu. Ini boleh. Gitu. ABF boleh, DCG boleh. Nah, kalau misalnya kamu tarik ini, garis di tengah-tengah sini, ketemu di tengah-tengah AB juga, tuh bisa juga. Misalnya ini saya kasih nama K, ini L, ini M ya. Nah, bisa juga nih sudut M, LK, gitu, boleh juga. Nah, karena dua bidang tadi tegak lurus, ya berarti besarnya sama, 90 derajat, siku-siku. Gitu. Sudut antara bidang ABCD dan bidang BCGF bisa diwakili oleh sudut ABF, bisa juga DCG, gitu kan. Dan besarnya 90 derajat. Nah, itu aja sih sudut antara dua bidang materi kita pada hari ini yang saya tekenin. Yang saya tekankan itu tadi pertama, sudut antara dua garis ya, yang nanti dicari besarnya berapa. Kalau sudut antara apa tadi, garis dan bidang, mungkin saya akan tanya sudut mana tuh yang mewakili. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum saya akhiri? Apakah ada yang mau kamu tanyakan? Enggak, Pak. Enggak itu sudah paham atau bingung mau bertanya apa? Sudah paham belum? Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan udah paham lah, insya Allah ya. Nah, untuk menguji kepemahaman kalian, kalau gitu saya yang tanya. Nah, sama tugasnya satu nomor aja, tolong dikerjain. Nah, ini saya gambar balok lagi. Ini balok. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalnya panjang AB ini
8. Panjang BC 4. Nah, panjang CG 5. Misalnya gitu ya. Nah, itu kan sudut antara garis apa? Garis AH. Garis AH dengan garis EF. Itu ya. Itu sudut apa yang mewakili? Nah, satu lagi deh. Tentukan sinus sudut pada pertanyaan nomor 1. Apa yang maksudnya? Halo? Jadi tugas kita pada hari ini, tugas kamu. Tugas kamu pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 bulan 2 2021, itu ada 2. Tentukan sudut antara garis AH dengan garis F, itu sudut apa? Nah, habis itu tentukan sinus sudut tersebut. Gitu, paham ya? Oke. Ini saya screenshot aja, supaya saya nanti share. Nah, nanti saya share tugasnya ke grup kamu, silakan dikerjakan. Biasa ngumpulnya di WA aja, di grup itu WA-nya. Oke? Mudah-mudahan jelas ya. Nanti, oh ya, yang minggu lalu saya belum upload ya videonya. Nanti deh saya upload. Sama yang sekarang juga. Nah, nanti pertemuan ada pertemuan berikutnya nggak? Kalau AP 234 sih ada sehari Kamis ya. Cuman kalau AP 1 harusnya Senin kemarin ada pertemuan ya. Saya salah lihat jadwal. Ya udah, kalau gitu saya akhir aja pertemuan kita kali ini karena udah siang memang. Dengan alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.